Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan praktikum dengan judul Vertex AI, di mana anggotanya itu ada Kak Ida Nuria Afida dengan NIM 19, ada Ika Wida Nur Agustin dengan NIM 01, dan ada Ersa Melia dengan NIM 09. Ada Dirto Fajausa ada dengan NIM 48 dan Muhammad Aska dengan NIM 49. Nah, di tahap pertama ini kan ada welcome to agent platform ya, dengan berfungsi sebagai pengolahan layanan kecerdasan buatan yang disediakan oleh Google Cloud, termasuk pengolahan dataset, pelatihan model, evaluasi model, dan deployment. Pada tampilan halaman utama terlihat bahwa proyek telah berhasil dipilih sebagai lingkungan kerja yang akan digunakan sebagai selama praktikum. Nah, ini saja adalah pemilihan nanti di yang tiga ini yang di atas, yang Google Cloud itu kan ada tulisan agent platform ya, dipilih terus dilihat overview sama datasetnya. Tapi di halaman ini itu kan halaman utama untuk Google Cloud Agent Platform berhasil diakses. Menu dataset dipilih melalui bagian More Service pada panel navigasi. Terus menu ini menyediakan fasilitas untuk mengolah dataset yang digunakan dalam proses machine learning, termasuk pembuatan dataset baru, import data, dan pengolahan dataset yang telah tersedia pada proyek Google Cloud. Nah, di sini tuh ketika udah dataset diklik ya, nanti dilihat bahwasanya di sini ada setelah menu dataset dibuka, sistem penampilan daftar dataset yang tersedia pada proyek yang digunakan. Informasi ditampilkan meliputi nama dataset, status, lokasi penyimpanan, tipe dataset, dan waktu pembaruan terakhir. Pada tahap ini terlihat beberapa dataset yang telah tersedia dan siap digunakan untuk proses pelatihan model. Nah, di sini itu pada halaman create dataset karena kita mau masukin dataset eh Win Kite itu dipilih tipe data tabular karena dataset yang digunakan berbentuk tabel dengan sejumlah atribut dan variabel target. Selanjutnya dipilih opsi regression or klasifikasi karena kita mau menggunakan regresi atau klasifikasinya yang digunakan untuk membangun model prediksi berdasarkan data tabular yang tersedia. Nah, selanjutnya itu kan memilih dilakukan konfigurasi lanjutan yang meliputi pemilihan region penyimpanan, yaitu ada US Central 1, serta penggunaan Google Manage Encryption key-nya sebagai mekanisme enkripsi data. Terus ada konfigurasi tersebut kemudian disimpan dengan menekan tombol create untuk membuat dataset baru pada Vertex AI. Lalu setelah dataset berhasil dibuat, akan tertampil halaman import data untuk melakukan proses penggunaan data. Tapi ini dipilih opsi upload CSV dari komputer atau dari lokal sehingga dataset dalam format CSV dapat diunggah langsung dari penyimpanan lokal. Kemudian akan dipilih tombol Select Files ini untuk memilih file dataset yang akan diimpor ke dalam Vertex AI. Setelah itu tertampil bagian browser atau lokal di mana file tersimpan. Kemudian setelah file dipilih, nama file akan tampil pada halaman import sebagai tanda bahwa proses pemilihan file telah berhasil dilakukan. Sistem mencatat satu file CSV yang akan digunakan sebagai sumber data untuk membentukkan dataset. Informasi mengenai jenis model yang dapat dibangun menggunakan data tabular juga ditampilkan pada bagian kanan halaman. Sistem secara otomatis menyediakan lokasi penyimpanan pada Google Cloud Storage untuk penyimpanan file yang diunggah. Lokasi penyimpanan tersebut ditampilkan dalam bentuk path. Setelah konfigurasi selesai, proses impor data lanjutkan dengan menekan tombol continue sehingga data dapat diproses oleh Vertex AI. Setelah proses impor selesai, Vertex AI menampilkan halaman analyze yang berisi ringkasan dataset. Informasi yang ditampilkan meliputi format data, lokasi, penyimpan dataset, jenis enkripsi yang digunakan, serta jumlah kolom yang terdapat dalam dataset.
Proses pelatihan model dimulai dengan memilih opsi Train New Model. Selanjutnya ditampilkan jendela konfigurasi pelatihan yang terdiri atas beberapa tahapan, yaitu training method, model details, training options, dan compute and pricing. Nah, pada bagian objektif, dipilih jenis model classification sesuai dengan karakteristik variabel target yang akan diprediksi. Metode pelatihan yang digunakan adalah AutoML, sehingga proses pemilihan algoritma dan optimasi model dilakukan secara otomatis oleh Vertex AI berdasarkan karakteristik dataset yang digunakan. Pada tahap model details, informasi dasar model ditentukan sebelum proses pelatihan dilakukan. Nama model diisi dengan WinQT atau nama file, dan di deskripsi model ditambahkan untuk memudahkan identifikasi model pada proyek yang digunakan. Selanjutnya, kolom quality dipilih sebagai target kolom, yaitu variabel yang akan diprediksi oleh model. Pada bagian data split, dipilih metode random, sehingga dataset dibagi secara otomatis menjadi 80% data training, 10% data validation, dan 10% data testing. Pembagian ini dilakukan oleh Vertex AI untuk mendukung proses pelatihan dan evaluasi model secara otomatis. Ya, selanjutnya ada konfigurasi pembagian data ditampilkan secara lebih rinci pada bagian bawah halaman. Selain metode random, tersedia opsi manual dan chronological untuk kebutuhan tertentu. Pada implementasi ini tetap digunakan metode random sehingga setiap data memiliki peluang yang sama untuk masuk ke dalam kelompok data pelatihan, validasi, maupun pengujian. Pengaturan enkripsi tetap encryption key yang dikelola langsung oleh Google Cloud. Next. Pada tahap training options, sistem menampilkan seluruh fitur yang akan digunakan selama proses pelatihan model. Dataset yang digunakan memiliki total 13 atribut yang dimasukkan sebagai fitur pembelajaran. Pada bagian optimization objektif, sehingga proses pelatihan difokuskan pada peningkatan akurasi probabilitas prediksi yang dihasilkan oleh model klasifikasi. Seluruh pengaturan kemudian disimpan untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Next. And pricing ditentukan jumlah sumber daya komputasi yang akan digunakan selama proses pelatihan model. Nilai budget diatur sebesar 1 maksimum not hour yang menunjukkan batas maksimum waktu komputasi yang dapat digunakan oleh Vertex AI untuk melatih model. Selain itu, fitur enable early stopping diaktifkan sehingga proses pelatihan dapat dihentikan secara otomatis apabila tidak ditemukan peningkatan performa model yang signifikan. Next. Setelah seluruh konfigurasi selesai dilakukan, tombol Start Training dipilih untuk memulai proses pelatihan model. Vertex AI kemudian menjalankan proses pembelajaran menggunakan dataset yang telah diunggah sebelumnya. Selama proses berlangsung, sistem melakukan analisis data, pemilihan model, optimasi parameter, dan evaluasi performa secara otomatis melalui metode AutoML status pelatihan. Melalui metode AutoML, status pelatihan ditampilkan pada panel Training Jobs and models yang menunjukkan bahwa proses training sedang berjalan. Next. Pada halaman training pipelines ditampilkan proses pelatihan model yang menggunakan dataset WinKit. Model WinKit berhasil dibuat dengan jenis model tabular classification. Halaman ini menampilkan informasi mengenai nama model, ID pelatihan, status pelatihan, jenis pekerjaan, atau training pipeline, serta durasi pelatihan. Status pelatihan yang ditampilkan menunjukkan bahwa proses pembentukan model telah berhasil dijalankan pada platform Vertex AI menggunakan metode AutoML Tabular Classification. Next. Halaman training pipeline menunjukkan bahwa proses pelatihan model WinKit telah selesai dilaksanakan dengan status finished.
Informasi yang ditampilkan meliputi identitas pelatihan, jenis pekerjaan atau training pipeline, type model yang digunakan, yaitu tabular classification, serta durasi pelatihan selama 2 jam 7 menit. Status selesai menunjukkan bahwa seluruh tahapan pelatihan berhasil dijalankan oleh Vertex AI dan model telah berhasil dibangun berdasarkan dataset yang digunakan. Vertex AI menghasilkan beberapa metrik evaluasi untuk mengukur performa model klasifikasi yang telah dibangun. Nilai PR AUC sebesar 0,687 menunjukkan kemampuan model dalam membedakan kelas berdasarkan hubungan antara precision dan recall. Selain itu, nilai approach AUC sebesar 0,918 mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan antara kelas pada berbagai nilai ambang klasifikasi. Nilai F1 score sebesar 0,642 menunjukkan keseimbangan yang cukup baik antara precision dan recall dalam proses klasifikasi. Next. Hasil evaluasi lebih lanjut menunjukkan nilai F1 makro sebesar 0,295, F1 mikro sebesar 0,42, dan log loss sebesar 0,91. Selain itu diperoleh nilai precision sebesar 66,38% dan recall sebesar 62,1%. Berdasarkan hasil tersebut, model mampu melakukan klasifikasi kualitas wine dengan tingkat ketepatan yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan performa melalui optimasi parameter maupun penambahan data pelatihan. Next. Setelah model berhasil dibuat dan dievaluasi, tersedia fitur deploy dan tes yang digunakan untuk melakukan deployment model ke dalam sebuah endpoint, sehingga model dapat digunakan untuk melakukan prediksi secara daring atau online prediction. Pada halaman ini ditampilkan opsi deploy to endpoint untuk membuat layanan prediksi berbasis API yang dapat diakses oleh pengguna maupun aplikasi lain. Next. Setelah model berhasil dibuat, tahap berikutnya adalah konfigurasi deployment ke endpoint. Pada tahap ini dilakukan pengaturan distribusi trafik sebesar 100% ke model yang akan digunakan. Selain itu, ditentukan jumlah minimum dan maksimum replika yang digunakan untuk melayani permintaan prediksi. Pengaturan sumber daya komputasi dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan model selama proses inferensi sehingga model dapat diakses melalui layanan prediksi daring atau online prediction. Next. Halaman model monitoring digunakan untuk mengaktifkan pemantauan model setelah deployment. Fitur ini memungkinkan sistem monitoring memonitor performa model secara berkala dengan interval tertentu. Pada tahap ini ditentukan nama pekerjaan, monitoring, interval pemantauan, jendela data monitoring, serta alamat email yang digunakan untuk menerima notifikasi apabila terjadi perubahan performa model atau anomali pada data yang masuk ke sistem. Next. Pada tahap monitoring objektif dilakukan pengaturan metode pemantauan yang digunakan untuk mendeteksi perubahan karakteristik data setelah model diimplementasikan. Opsi Training Service Queue Detection dipilih untuk membandingkan distribusi data yang digunakan saat pelatihan dengan data yang diterima model ketika digunakan. Selain itu, ditentukan lokasi data, pelatihan, dan kolom target, yaitu quality sebagai variabel yang diprediksi oleh model klasifikasi kualitas wine. Namun pada percobaan proses deployment kali ini, model tidak dapat diselesaikan karena keterbatasan kuota layanan Google Cloud Vertex AI yang kami alami. Sistem menampilkan pesan kesalahan seperti berikut, yang menunjukkan bahwa kuota CPU untuk layanan model serving pada region yang digunakan telah mencapai batas yang tersedia. Akibatnya, endpoint tidak dapat dibuat meskipun proses pelatihan dan evaluasi model telah berhasil diselesaikan dan menampilkan skor yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun demikian, model tetap berhasil tersimpan pada model registry dan dapat digunakan untuk keperluan pengelolaan maupun evaluasi model lebih lanjut. Lalu menjawab pertanyaan berikutnya, keamanan yang ada pada Google Colab, yaitu Google Colab mengharuskan setiap pengguna untuk masuk menggunakan akun Google sebelum dapat membuat atau mengakses serta menjalankan notebook. Proses
Autentikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat membuka dan mengolah file notebook. Selain itu, Google Colab juga mendukung fitur Two-Factor Authentication atau 2FA yang memberikan lapisan keamanan tambahan dengan meminta kode verifikasi selain kata sandi saat proses login. Dengan mekanisme ini, risiko akses tidak sah terhadap akun dan data pengguna dapat diminimalkan. Selain autentikasi, Google Colab juga menerapkan pengaturan hak akses pada notebook seperti viewer, komentar, dan editor, sehingga pemilik notebook dapat mengontrol siapa saja yang dapat melihat, memberikan komentar, atau mengubah isi notebook. Teknik keamanan ini membantu menjaga kerahasiaan data, integritas dokumen, serta mencegah penyalahgunaan akses oleh pihak yang tidak berwenang. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.